Selamat datang Pak Andes atau siapapun yang sedang menyaksikan presentasi kami. Jadi kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Emerentiana Ivana, lalu ada Windy Lawrence, lalu yang terakhir ada Zevanya Colin. Kami dari kelas 12 IPS 1. Jadi hari ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi yang pertama mau kita bahas itu konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi konsep struktur dasar akuntansi ini adalah terjadinya hak pemilikan di suatu pihak yang akan selalu disertai dengan kewajiban di pihak lain. Hal tersebut itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk usaha. Perseorangan, bisa kongsi, atau bisa juga perseroan terbatas. Setiap perusahaan itu pasti kan punya aset yang menjadi hak perusahaan. Contohnya itu ada uang kas, piutang, perlengkapan, peralatan, atau lainnya. Jadi, aset yang dimiliki oleh badan usaha harus disadari berasal dari pemilik yang dititipkan untuk dikelola badan usaha dalam rangka untuk menghasilkan laba. Bagi Pak Andes dan teman-teman, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang unsur dan bentuk akuntansi. Yang pertama saya akan membahas tentang unsur akuntansi. Unsur akuntansi dibagi menjadi 3, yaitu aktiva, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Yang pertama saya akan membahas tentang aktiva. Aktiva atau aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu perusahaan yang memberikan manfaat kepada perusahaan itu di masa yang akan datang. Aktiva sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah kas. Kas adalah catatan yang mempengaruhi kas. Contohnya adalah saldo bank, uang logam, uang kertas. Yang kedua adalah piutang usaha, mencatat jumlah tertentu atas hasil penjualan barang atau jasa yang belum dibayar. Itu adalah piutang usaha, jadi orang mempunyai utang kepada kita. Yang ketiga adalah wesel tagih, adalah janji tertulis yang ditulis oleh pelanggan bahwa ia akan melunasi pada tanggal tertentu. Itu adalah wesel tagih. Yang keempat adalah beban dibayar di muka, yang disebabkan oleh pembayaran di muka dan akan menguntungkan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kelima adalah tanah, biaya atau hak harga pokok tanah yang dimiliki perusahaan dan dapat dijadikan sebagai tempat operasi perusahaan. Yang keenam adalah bangunan. Bangunan berhubungan dengan biaya pemeliharaan, maintenance, dan lain-lainnya. Yang ketujuh adalah peralatan, perabotan, perkakas. Peralatan, perabotan, perkakas ini ditulis dalam akuntansi karena itu adalah termasuk aset atau aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua kita akan membahas tentang liabilitas. Liabilitas ini adalah kewajiban. Apa liabilitas itu sendiri? Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Liabilitas dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban perusahaan jangka pendek. Yang kedua adalah wesel bayar. Beda dengan wesel tagih adalah tadi ini perusahaan melakukan penandatanganan suatu surat perjanjian untuk membeli barang atau meminjam suatu barang. Yang ketiga adalah kewajiban akrual, kewajiban atas suatu beban yang belum dibayar. Contohnya itu adalah misalnya kayak utang pajak, terus utang gaji, dan lain-lain seperti itu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu sendiri apa? Hak pemilik perusahaan atas semua aset di dalam perusahaan tersebut. Jadi punya yang ada di perusahaan itu semua punya dia lah. Namanya juga ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik dibagi menjadi 4, yaitu adalah modal atau hak kepemilikan seseorang atas aktiva perusahaan. Yang kedua adalah penarikan atau prive. Penarikan oleh pemilik usaha untuk keperluan pribadi, itu adalah prive. Yang ketiga adalah pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan harga. Pendapatan usaha sendiri adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan usaha tersebut. Dan pendapatan bunga yang kedua. Pendapatan bunga adalah pendapatan di luar usaha. Contohnya adalah pendapatan sewa. Yang keempat adalah beban. Beban menciptakan kewajiban dari aktiva perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi contohnya itu seperti beban gaji dan beban iklan.
Yang kedua, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk akuntansi. Bentuk akuntansi yang paling umum adalah bentuk T, sebelah kiri debit dan sebelah kanan kredit. Yang kedua adalah bentuk skontro yang khas dengan ciri dua kolomnya. Yang ketiga adalah bentuk stafel berkolom. Ini bentuk yang lumayan cukup panjang. Apalagi ini nih, bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Udah saldo rangkap lagi nih kan. Ya pokoknya ini panjang lah. Ini bedanya sama yang tadi. Ini kalau yang tadi nggak ada debit kredit ya, kalau yang ini ada debit kredit ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan. Saya akan membahas mengenai fungsi dan juga contoh dari transaksi. Fungsinya ini ada 4. Yang pertama, memberi informasi keuangan untuk pihak manajemen. Jadi setelah informasi keuangan yang sudah kita punya, kita serahkan kepada pihak manajemen untuk dikelola lagi. Nah, yang kedua ada menjadi alat pengendali keuangan. Kenapa bisa dibilang menjadi alat pengendali keuangan? Karena dari informasi keuangan ini, kita bisa tahu berapa pengeluaran kita dan pemasukan yang kita dapat, sehingga kita bisa meminimalisir adanya defisit. Nah, yang ketiga ini menjadi bahan evaluasi perusahaan. Jadi, perusahaan bisa mengevaluasi untuk kedepannya dan memasangkan strategi baru supaya tidak terjadi kerugian. Yang keempat, memberi laporan kepada pihak eksternal. Pihak eksternal tuh siapa aja sih? Pihak eksternal ini contohnya seperti investor, jadi supaya mereka tahu mengenai keuangan dalam perusahaan kita. Nah, selanjutnya ini ada contoh transaksi. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, Rani membuka usaha baru yaitu salon untuk mengeluarkan modal sebesar 10 juta untuk salonnya. Nah, jadi pada tanggal 1 kita langsung aja bikin tabelnya. Yang pertama itu ada tanggal, terus sebelahnya keterangan, D itu debit, K-nya itu kredit. Nah, tanggalnya sudah tertera, yaitu pada 1 Januari 2020. Kemudian, kasnya mendapat pemasukan sebesar 10 juta masuk ke debit. Dan modal Rani mengalami pengurangan, yaitu 10 juta di kredit. Kenapa 10 jutanya di debit? Karena Rani ini kan memberikan modalnya kepada usaha tersebut, sehingga usaha tersebut kasnya bertambah, dan jika bertambah itu di debit, dan kalau berkurang itu di kredit. Nah, ini contoh yang kedua. Pada tanggal 2 Januari 2020, Rani membeli perlengkapan salon seharga 300.000 secara cash. Nah, kemudian Rani membayar sewa ruko sebesar 700.000 bayar di muka. Pada tabel di sini bisa dilihat ya berbeda karena yang di debit itu ada 2, yaitu perlengkapan dan juga sewa ruko, dan kasnya masuk ke kredit. Kenapa perlengkapan sama sewa rukonya ini di debit? Karena pembayaran yang dilakukan ini secara cash, langsung dibayar. Nah, kasnya ini masuk ke kredit karena berkurang. Kasnya ini berkurang 1 juta, itu sudah dijumlahkan dengan perlengkapan yang dibeli sebesar 300.000 dan juga sewa ruko 700.000. Nah, ini contoh yang ketiga. Pada tanggal 3 Januari, Rani memiliki keperluan dadakan dan terpaksa mengambil uang salon sebesar 350.000. Nah, 350.000 ini dari uang kas salonnya diambil untuk kepentingan pribadi Rani. Kepentingan pribadi itu termasuk ke dalam prive, berarti prive Rani bertambah masuk ke debit 350.000, kemudian berkurang kasnya di kredit sebesar 350.000. Nah, yang keempat, ini pada tanggal 4 Januari 2020 dibeli secara perlengkapan sebesar 500.000. Perlengkapannya ini dibeli secara cash ya. Berarti tanggalnya diisi 4 Januari, perlengkapan sebesar 500.000 masuk ke debit, dan kasnya berkurang 500.000 untuk membeli perlengkapan tersebut, jadi masuknya ke kredit. Nah, untuk contoh yang terakhir, pada tanggal 27 Juni 2020, Ani membangun usaha properti dan mengeluarkan modal sebesar
2 juta. Nah, di sini contohnya sedikit berbeda. Tabelnya saya mengikuti yang ada di buku paket. Paling atas ini ada tanggal, bawahnya tahun, terus asetnya ini kas, terus sama dengan ekuitasi. Ekuitasi itu terdiri dari apa aja sih? Ekuitasi itu ada modal, penarikan, pendapatan, sama beban. Nah, di sini yang dimasukin ekuitasinya modal Ani. Karena Ani ini mengeluarkan modal sebesar 2 juta. Kemudian kasnya juga mendapat pemasukan sebesar 2 juta. Kas sama modal Ani ini sama-sama debit. Nah, kalau debit dia nggak pakai dalam kurung. Kalau misalnya kredit, angkanya ini di dalam kurung. Sekian dari saya, terima kasih.